Oke, shalom semuanya. Kiranya kita dalam keadaan sehat ya. Siapa hari ini yang sukacita, boleh dong lambaikan tangannya di layar kamera. Oke. Amin ya, semuanya sukacita ya. Kalau ada yang nggak sukacita, dibuang dulu masalahnya. Karena hari ini kita sama-sama mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan juga oleh pujian-pujian. Dan juga nanti ada sharingnya, sesi tanya jawab ya. Oke teman-teman ya. Kita akan mulai. Silakan untuk petugas worship leader untuk waktu selanjutnya, saya persilakan. Silakan Saudari Naomi dan kawan-kawan untuk dalam pujian dan penyembahan. Saya persilakan waktu dan tempat. Oke, salam teman-teman. Oke, sorry Naomi, feedback ya, coba dijauhin dulu. Ya, feedback. Oke, tidak apa-apa. Sudah? Silakan. Kedengaran nggak suara kami, nggak? Ya, silakan. Oke, salam teman-teman. Shalom. Baik, sebelum puji syukur kepada Tuhan, kita masih bertemu kembali pada saat hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, hingga kita boleh bertemu kembali pada saat hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, hingga pada saat hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali bertemu, berjumpa di Zoom ya Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah setiap firman-Mu yang telah kami dengar, kami boleh mengerti, pahami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan, biarlah dia boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Engkau berkatilah kami semua ya Tuhan, biarlah kami diurapi oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Baik, mari kita angkat satu pujian, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinmu dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana bagi Rajaku
yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Baik, mari kita angkat suara kita, mari kita sembah Tuhan, mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada pada saat hari ini itu semua karena kemurahan ya Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Mari kita katakan ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita katakan nyanyi bersama. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih untuk Kartini dan Naomi yang sudah memberkati kita melalui pujian dan penyembahan kita. Oke teman-teman, sebelum nanti saya berikan waktu dan tempat kepada pembicara, Bung Leo, ya teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama teman-teman, jika tidak ada berhalangan dengan sinyal, yuk boleh kita buka on cam ya, jadi kita biar tahu sama-sama ekspresinya. Lalu yang kedua teman-teman, selama berlangsungnya gathering online, khususnya dalam kebenaran firman Tuhan, teman-teman tetap mematikan mic-nya ya. Nanti boleh pada saat sesi tanya jawab. Lalu yang ketiga teman-teman yang perlu kita perhatikan, teman-teman jika ingin ada pertanyaan ataupun nanti kita ada sharing, boleh nanti teman-teman tulis di chat ya. Atau teman-teman kalau malu bisa japri saya. Ya, bisa DM saya, nanti akan saya bacakan pertanyaan teman-teman di sesi tanya jawab. Oke, itu saja teman-teman perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk waktu dan tempat kepada pembicara. Silakan. Shalom. Shalom. Suara saya kedengar ya? Jelas. Jelas. Mantap. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita satu berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah malam hari ini. Memberkati para pengurus Kristen Community, di mana telah menyertakan hamba-Mu untuk sharing, untuk bersaksi bahwa Engkau menjaga dalam hidup kami. Dan semoga Tuhan kami akan mendengarkan dari firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh bisa memberkati bagi teman-teman hamba-Mu dan kata-kata yang akan ini. Biarlah setiap
kami katakan, apa yang akan diskusikan, apa yang dibicarakan, dalam menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Ya, shalom bagi teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada program ini, Bro Jonathan, dan tentunya kepada Pak Arwin Daniel yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan atau memberikan satu pernyataan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita terus bawa dalam doa dan setiap pekerjaan dan setiap pelayanan kita. Ya, pada malam hari ini dengan tema itu tugas kita adalah melakukan kehendaknya. Ya, tugas kita adalah untuk melakukan kehendaknya. Subtemanya adalah jika Tuhan berkenan, maka kita tidak bisa menolak. Ya, subtemanya adalah jika Tuhan berkehendak, maka kita tidak bisa menolak. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kita adalah semua ini adalah hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan. Jadi tentunya kita sebagai anak percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai tugas dan kewajiban bagaimana kita bisa memberikan kabar baik itu, bagaimana bisa kita melakukan tugas dan amanat Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, sudah sampai manakah kita melakukan kehendak Tuhan itu? Ya, teman-teman bisa menjawab sendiri ya dalam hatinya. Mungkin nanti kita saat diskusi, kita bertanya nanti, sudah sampai manakah kita melakukan kehendak Tuhan? Dan apakah yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Jangan sampai kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti saya terlalu sudah baik, sudah benar, tidak. Tapi saya juga masih belajar. Saya juga masih diproses oleh Tuhan. Saya juga masih diproses untuk kita bagaimana kita melakukan kehendaknya itu. Oke, pada malam ini kita buka dalam kita. Antara dalam Kolose 3 ayat yang ke 22 sampai yang ke 24 yang ke 33. Tapi saya mengambil dari satu ayat saja, yaitu ayat yang ke 23. Sementara bukan 33. Kolose 3 ayat yang sampai yang ke 25 maksudnya. Jadi sampai di ayat yang ke 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin teman-teman bertanya, temanya sama pembacaannya beda. Gitu. Jadi di sini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatinya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saya tertarik dengan tema ini, tugas kita adalah melakukan kehendaknya. Teman-teman, pada malam hari ini kita bersyukur ya, kita masih bisa melakukan tugas kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa menaikkan doa kita dibandingkan dengan di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan. Di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh melakukan kita. Bagaimana tugas kita? Ingat di situ temanya adalah jika Tuhan berkehendak, maka kita tidak bisa untuk menolak yaitu apa yang menjadi bagian kita. Yaitu kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan sudah memberikan otoritas. Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada saya dan saudara, kepada program Gamaliel, kepada saudari Suryani, kepada saudari Siti, kepada saudari Naomi dan Kartini. Sudah diberikan kepercayaan. Tinggal bagaimana, ya, pertanyaannya, bagaimana akan melakukan itu. Ya. Nah, untuk kita melakukan adalah respon panggilan itu. Maka melakukan kehendaknya. Maka semuanya yang kamu lakukan pasti dipercayakan bahwa itu ada kuasa, itu ada kepercayaan. Ya, ini Paulus menuliskan kepada jemaat yang di Kolose, karena di sini adanya ajaran-ajaran yang salah, adanya ajaran-ajaran yang tidak berkenan dengan Tuhan. Ya, kita Kolose terletak di Laodikia atau di bagian barat daya, ya, di Asia Timur, kira-kira 160 km dari kota itu. Ya, ini berdekatan. Tapi kenapa kok Rasul Paulus bisa menulis hal ini? Rasul Paulus menuliskan apapun adalah karena itu terjadi ajaran-ajaran yang palsu yang pun
ajaran palsu yang mengancam ya. Karena Paulus tahu bahwa hendaknya dia adalah untuk bisa menekunkan iman mereka kepada kebenaran, supaya mereka jangan mudah percaya dengan ajaran-ajaran lain, ya, supaya mereka bisa suara saya kurang jelas ya. Ini Jelas kan suaranya? Jelas Kak suaranya. Ya, kasih keras sedikit Kak Leo, soalnya sampai saya deketin telingaku di laptop nih. Oke. Mungkin boleh nggak apa-apa diperbaiki dulu oleh Bung Leo ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang bagaimana? Sudah jelas ya? Mungkin agak didekatkan, brother. Agak dekat sama itu Dengan Kak mic-nya. Leo. Ini Kak kurang jelas, kurang keras suaranya. Oke, baik. Jadi, Itu aja. Agak mendam sedikit. Oke. oh ya. Nggak apa teman-teman ya, kita tunggu dulu ya, nggak apa-apa. Memang seperti ini kendala ya kalau di Zoom. Video seperti ini ya. Oke, boleh. Ya, lihat muka saya gitu. Aku punya mengantuk yang. Oke, baik. Saya lanjut. Sini tujuan Paulus untuk membangkitkan ajaran-ajaran palsu pada jemaat yang ada di. Saya pakai laptop aja dulu untuk suaranya. Jadi di sini mengingatkan kita Paulus. Tema pada malam ini tugas kita adalah melakukan ini. Memang tidak semua orang atau tidak semua anak-anak, walaupun ya saya bukan ahli, banyak teman-teman saya di sini pun juga begitu kan. Kamu tahu enggak panggilanmu? Ya, kamu tahu enggak panggilan kamu sebagai anak-anak ini? Tidak, saya begini. Nah, itu bagaimana untuk kamu bisa melakukan kehendaknya kan kamu belum mengetahui panggilanmu bagaimana kamu harus berpakaian. Ya, saya kalau masalah tempat ini di kampus seperti itu, ya karena saya juga dipercayakan sebagai yang kebutuhan di sini untuk staff dan saya bagian di kemahasiswaan. Saya ada apa-apa pun saya kerja, saya marahin mereka. Kamu loh seperti ini, kamu diberikan tugas, contohnya hal kecil saja, sapu pel, ya. Sebenarnya itu kan tugas yang paling kecil yang seharusnya kita lakukan. Tapi kok kenapa suruh orang lain yang melakukan itu? Padahal tugas kita ini melakukan itu. Sudah diberikan wewenang kita di kampus, sudah diberikan kepercayaan kita untuk melakukan itu. Tapi kenapa kok masih saja kita melakukan itu? Kalau itu justru diberikan satu otoritas atau kehendak diberikan. Sama seperti itu. Tuhan sudah memberikan kita di tempat ini. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di kos, ada yang tinggal di orang tua, ada yang tinggal dengan saudara. Tapi kita percaya bahwa ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita anak-anak ini. Ya, jadi di sini adalah ada penebusan yang Yesus berikan kepada orang yang percaya. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan kehendak, yang diberikan tugas-tugas. Ya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab dalam PL. Ada Daud, ada Yeremia, ada Yosua, ada Musa. Kita belajar dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia berbagai macam persoalan yang dia hadapi. Teman-teman bisa baca di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima. Di situ Tuhan sudah menyiapkan dia untuk melakukan kehendaknya. Ya, walaupun di dalam kandungan, tapi Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk melakukan tugas juga. Sama dengan Yosua. Yosua masih orang muda. Yosua bilang, saya tidak pandai bicara Tuhan. Yeremia juga begitu. Saya ini tidak pandai bicara Tuhan. Tapi Tuhan punya kehendak. Tuhan punya kedaulatan. Tuhan punya satu otoritas. Tuhan punya integritas untuk mempercayakan kepada Nabi Yeremia, percayakan kepada Musa, percayakan kepada Daud untuk menjadi apa? Ya, menjadi contoh dan teladan. Ya, itu suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita semua, teman-teman, bahwa sesuatu hal yang mungkin kita tidak sadari. Mungkin pada saat ini kita merasa kok begini ya hidup saya.
Padahal saya sudah sekolah lama-lama di sini, sudah 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun. Tapi kenapa saya kok seperti ini ya? Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman pada malam ini. Tapi saya mengatakan bahwa jika Tuhan mempercayakan kamu untuk melakukan kehendaknya, lakukanlah itu. Itu yang pertama, dengan hatinya. Nah, di sini ada poin-poin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman pada malam ini. Ada 4 poin. Ada 4 poin penting yang saya sampaikan, yaitu hidup murni, dulu, hidup baru. Ya. Jadi kita hidup murni, hidup dulu, hidup baru. Kadang kita di belakang petugas itu, kadang kita melakukan dengan, ya sewenang-wenang. Hidup itu abal-abalan, hidup memberantakan. Ya, bukan berarti saya sudah terlalu baik ya, tidak. Ya. Saya sedikit. Saya bukan seorang dari yang Kristen asli juga. Ya. Saya juga dari agama, kalau di daerah saya itu masih asli seperti Marapu. Di sini ada orang Sumba ya. Di sini ada teman-teman dari Sumba. Saya dari keturunan agama Marapu. Bapak saya seorang penganut keras agama suci. Ya. Jadi kalau setiap ada upacara setiap tahun, bapak saya itu diberikan tugas untuk dia harus bagaimana caranya. Karena itu kalau potong hewan atau potong apa itu, bapak saya itu yang duluan turun di pelataran itu, depan rumah itu, bahwa buktinya bahwa telah siap untuk disembelih hewan-hewan itu. Jika tidak, maka tidak ada orang yang berani untuk turun di lapangan, turun di pelantaran rumah-rumah di kampung. Jadi itu diberikan tugas bapak saya. Makanya saya bilang, Tuhan memang luar biasa. Jadi saya bisa meninggalkan itu. Dan orang tua saya, mereka percaya, sudah kamu lakukan itu. Ya mereka percayakan pada saya, ya saya melakukan itu. Dan mereka tidak menolak saya masuk di Kristen. Mereka tidak menolak saya mengikut Tuhan. Mereka tidak menolak saya masuk sekolah SMP. Mereka tidak menolak untuk saya bisa melakukan hal-hal. Karena mereka tahu bahwa panggilan saya atau kerinduan saya memang dari dulu cita-cita saya bukan sekolah teologi ya. Cita-cita saya bukan sekolah ya seperti teman-teman mungkin punya kerinduan dari kecil ya. Cita-cita saya dulu dari kecil STM, sekolah teknik mesin. Di sini ada teman-teman yang teknik mesin, silakan angkat tangannya. Ya, kita bisa belajar. Jadi saya dulu itu senangnya di sekolah teknik mesin, suka bongkar bangkir mesin. Suka bongkar apapun, mau elektronik, saya suka kerjakan hal-hal seperti itu. Yang terbaik barang-barang yang rusak, saya suka bongkar-bongkar. Jadi saya tertarik di situ. Tetapi saya lulus dari SMP, saya masuknya di kejuruan yang yaitu peternakan. Kan beda jauh tuh. Dulu di rumah STM masuk di peternakan gitu. Jadi memang saya mengikuti saja jalur-jalurnya. Akhirnya saya masuk di peternakan, saya pernah masuk. Di sini ada teman-teman saya yang ikut ini, ada Kak Puri, itu teman saya, waktu SMK, tentang satu waktu di Sumba Tengah. Saya masuk di jurusan peternakan. Kok bisa masuk sekolah teologi ya gitu. Ya akhirnya ya saya mengikuti jalurnya apa yang mau Tuhan. Tapi kirimin saya, ketika saya datang praktik di Bali, saya ketemu seorang pendeta. Namanya itu Dewa Puturokton, itu orang Bali asli agama Hindu, tapi dia dimenangkan oleh Tuhan pada tahun 2004 ketika ada banjir di Gilimanuk. Kalau ada teman-teman yang tahu, perbatasan Bali dan Jawa Timur, yaitu di Banyuwangi. Itu juga terseret oleh banjir, tersulit oleh air tenggelam. Dari 6 orang, cuma dia yang selamat. Jadi 5 meninggal dunia, 1 orang yang selamat, yaitu Pak Dewa. Akhirnya itu, dia menjadi saksi, menjadi masalah. Karena dulunya kurang tahu masalahnya apa, akhirnya masih di penjara gitu. Kok dia jadi korban gitu, masih di penjara. Nah, ketika masih di penjara, Pak Dewa ini, dia mulai dikunjungi oleh orang-orang atau anak-anak dari Indonesia Timur, dari Sumba, dari Indonesia itu datang mendoakan dia, memberikan semangat. Akhirnya dia terpanggil. Kok begitu ya anak-anak Tuhan? Akhirnya juga dia memutuskan diri untuk masuk sekolah di Sekolah Kristen Tionghoa, Bali. Sekarang dia gembala sidang, GKS,
Oh, pokoknya itu agama Tionghoa lah, Protestan Tionghoa. Nah, kembali lagi di firman Tuhan ini. Teman-teman, kadang panggilan kita itu tugas itu diberikan pada kita tidak bisa memastikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kadang kita bisa dibuat saja, kamu jadi hamba Tuhan, kamu jadi pendeta yang besar. Ya. Karena ada orang-orang yang tidak mau menjadi itu. Saya sendiri tidak mau dulu, saya tidak mau menjadi bagaimana saya bisa masuk Tuhan. Saya masuk gereja Senin Kamis, ya. Saya masuk gereja Senin Kamis. Saya melakukan kesalahan, Pak. Saya orang berdosa. Saya tidak mau seperti itu. Tuhan, sampai pada saat ini saya bisa menyelesaikan diri saya selama 4 tahun, dan ya banyak teman-teman saya juga yang masuk di tempat ini dan diberikan juga kepercayaan untuk saya merekomendasikan adik-adik saya dari Sumba, ya. Saya diberikan juga kepercayaan di kampus ini untuk bantu merekomendasi anak-anak dari NTT sana untuk masuk kuliah di tempat ini. Itu tugas yang diberikan kepada saya oleh kampus. Bukan kehendak saya, tapi karena mereka kesalahan. Jadi saya melakukan itu. Jadi teman-teman pada malam hari ini, jika ada satu tugas atau kesempatan yang diberikan, lakukanlah itu dengan segenap hati, dengan murni, dengan tulus hati, dengan ikhlas. Bukan dengan paksaan, bukan dengan senang sulit. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah memiliki ikatan yang baru dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu jangan kita hidup sembarangan. Ketika kita sudah dipercayakan untuk melakukan, ketika kita sudah dipanggil, ya milikilah hidup yang benar. Mungkin saat ini kita jatuh bangun dalam dosa. Tuhan tidak menutup mata. Tuhan masih mau kita untuk kita berubah. Tuhan masih mau kita untuk kita bertobat. Tuhan masih mau kita untuk kita diperbaiki. Wah, itu kita memiliki hidup yang baru. Mulai dari sekarang, bukan besok. Ya, saya dulu saya berusaha sebenarnya. Saya berusaha. Bagaimana caranya ya? Itu memiliki hidup yang baru dengan Tuhan. Bagi kita hidup itu jangan sembarangan juga, ya, jangan asal-asalan. Karena yang dilihat adalah bagaimana kita bisa berbuah, itu penting, buahnya. Ya, bagaimana kita berbuah. Itu sudah jelas di kitab Kolose itu ada berkaitan dengan hubungan keluarga. Bagaimana istri kepada suami, bagaimana suami kepada anak, bagaimana anak kepada kedua orang tuanya. Ada semua tugas tanggung jawab yang diberikan. Ya. Ketika anak diberikan tugas, maka anak itu harus menghargai orang tuanya. Ketika suami harus menghargai anak istrinya. Ketika istri harus menghargai suami dan istrinya. Jadi jelas di kitab Kolose, Paulus menekankan kepada mereka, supaya mereka jangan hidup seperti itu. Supaya mereka tetap iman mereka dalam Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki hati yang sukacita dengan tulus. Memiliki hati yang sukacita. Jemaat Kolose di mana Paulus adalah memberikan mereka satu firman ini, walaupun Paulus dalam keadaan penjara, yaitu lewat saudara pelayanan pelayanan Epafratus, itu mereka mempunyai hati yang sukacita karena ada ajaran-ajaran yang benar, ada ajaran-ajaran yang benar-benar semua dari Tuhan. Karena di situ ada ajaran-ajaran yang pasti. Tapi dan saat ini juga teman-teman, ada ajaran-ajaran yang memutarbalikkan fakta. Ya, saya bukan dengan ini, tapi kita bisa melihat teman-teman ya. Ada yang menginginkan untuk mendapatkan keuangan yang besar, yang berkuah gitu. Tapi itu kan, ya kalau kita melihat, apakah itu benar sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu sudah berkenan di hadapan Tuhan dengan benar-benar atau belum? Jangan sampai hanya karena jabatan, hanya karena otoritas, hanya karena yang dipercayakan. Tapi kita lupa bagaimana pengorbanan Tuhan sampai di situ. Kita lupa akan apa yang menjadi tugas utama kita. Ya? Ketika kita sudah pintar omong, ketika kita sudah pintar berbicara, mulai. Ya, saya tidak asing. Kadang saya lihat teman-teman saya itu kadang kirim di grup itu, kirim apa ada debat, ada yang kirim untuk diskusi. Itu saya mengamati kok. Dan melihat ini apologi kamu terlalu tinggi, makanya jangan terlalu tinggi, akan jadi bodoh sendiri gitu kan. Ya, kadang terlalu pintar juga, ya kita apa gitu ya. Makanya cukuplah
apa yang menjadi peganganmu dalam hidupnya, lakukan itu. Jangan terlalu berlebihan juga. Artinya ketika ditanya, ketika dipikir, mulai ketika menguasai diri, emosi yang ada. Mulai membuat konten begini, mulai membuat konten yang ini. Ya, sama saja. Mendingan kita belajar sama-sama, kita diskusi bersama-sama, kita bahas sama-sama, kita saling melengkapi satu dengan lain. Ya. Mungkin kita punya kakak rohani, bapak rohani, kita bertanya kepada dia, Pak, Bu, Kak, adik, bagaimana ini? Silakan. Jangan memaksakan keadaan situasi. Ya. Jangan memaksakan. Saya juga teman-teman, saya memang orangnya ya seperti inilah. Apa yang saya katakan itu. Kalau saya tidak bisa, saya bilang tidak bisa. Oh ya, yang lain kerjakan. Jangan maksa. Akhirnya kita sendiri yang stres. Kecewa sendiri nanti pada akhirnya. Tapi disinilah tugas dan kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa menolak. Kalau teman-teman sudah dipercayakan, Pak Suryani sudah dipercayakan, Bro Fikri sudah dipercayakan sebagai hamba Tuhan. Itulah tugasnya Bro untuk bisa menjadi berkat kontribusinya kepada saudara dan keluarga. Ya. Jadi saya bukan dari keluarga Kristen. Orang tua saya sampai saat ini, mereka pun juga masih teman-teman. Jadi baru saya seorang diri sampai saat ini yang percaya kepada Tuhan dan sampai dengan sekolah tinggi teologi ini. Jadi tugas saya, tanggung jawab saya itu masih banyak. Makanya saya berani mengatakan bahwa inilah tugas kita untuk kita melakukan sebenarnya. Ya, mohon dukungan dan doanya juga pada teman-teman pada saya, supaya saya bisa menenangkan juga pada orang tua saya, pada kakak, adik saya, karena mereka juga masih membutuhkan saya. Karena mereka juga masih membutuhkan doa-doa dari teman-teman. Saya masih butuh doa-doa dari teman-teman. Saya butuh lewat teman-teman. Mungkin saya lebih kenalnya dalam program ini. Saya lebih sering kami diskusi. Sering kami sharing sama Kak Suryani ini. Sering. Karena saya masih banyak belajar. Saya masih belajar. Tidak sampai dengan saat ini saya bisa belajar. Tapi saya ingin tahu gitu, bagaimana dunia luar itu. Kita jangan hanya terikat dengan sekolah teologi itu. Jangan terikat dengan satu kampus itu. Tapi kita harus belajar dari luar sana. Ya, karena penting sekali untuk kita membangun hubungan relasi dengan teman-teman. Jadi saya bersyukur bisa kenal program beliau, bisa ada di grup community atau dari Bro Tony juga, di mana yang perkenalkan saya waktu itu. Jadi saya bersyukur sekali mengenal teman-teman semuanya, walaupun kita belum ketemu secara offline ya, tapi tidak ada masalah. Kita sama-sama melakukan tugas kita, yaitu sebenarnya itu kata Tuhan. Ya. Poin yang keempat adalah memiliki rasa hormat dan taat kepada firman-Nya. Ya. Kita memiliki rasa hormat, taat kepada firman. Kadang ketika kita mendengar orang yang berkhotbah, ya, muncul juga tafsiran kita, muncul juga doktrin-doktrin kita, muncul juga pemahaman-pemahaman kita. Oh ini tidak seperti itu, oh ini salah dia itu, oh salah bahas ini. Ya kadang memang ada juga seperti itu teman-teman. Ya baru tadi sore itu saya mendengar ada pendeta yang khotbah bilang, ngapain kamu dengar orang yang pendeta yang khotbah yang suka humor? Itu tidak mendatangkan hadirat Tuhan. Saya bilang belum tentu. Belum tentu. Masa pendeta-pendeta dilarang untuk berhumor? Masa pendeta-pendeta dilarang untuk menawa? Ya itu, kenapa kok dilarang seperti itu? Ada teman saya di sini di kampus yang ikut ibadah itu. Saya bilang, pendeta saya harus bisa ini. Kok dia melarang seperti itu? Makanya saya punya pikiran, wah ini kayaknya tidak suka. Akhirnya saya lihat dari nama gerejanya, memang saya tidak bisa menunjukkan. Ya, memang saja kalau pendeta itu menolak, ya itu karena tidak suka dengan orang itu. Karena tidak suka dengan pendeta itu. Nah itulah, kadang kita jangan membawa-bawa nama, jangan bawa-bawa nama organisasi atau komunitas. Netral sajalah. Ya, kita saling menghormati. Ya. Saling menghormati pendapat orang lain. Mungkin kalau dia salah kita mengingatkan dia, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Ya. Jadi di sini ada
4 poin tadi bahwa kita hidup itu hidup murni, memiliki ikatan yang baru, memiliki hati yang sukacita, dan memiliki rasa hormat. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa yang harus kita lakukan untuk melakukan kehendaknya? Ya, teman-teman bisa menjawab sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Sambil satu pertanyaan kepada teman, apa yang kita harus lakukan untuk melakukan kehendaknya? Yang pertama adalah kita mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika teman-teman sudah diberikan kepercayaan, ketika teman-teman sudah diberikan satu tugas, kewajiban untuk melakukan kehendaknya, berserahlah kepadanya. Jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong, ya, yang bertunggu-tunggu. Walaupun itu pekerjaan tukang pel, tukang sapu, tukang bersihkan pastori, tukang bersihkan gereja, tukang bersihkan apa saja, lakukan itu dengan sepenuh hati. Ya, karena saya tidak alami sendiri, teman-teman. Saya praktik di satu gereja selama 5 tahun. Jadi mereka bilang, kamu pemencari rekor. Iya, karena saya tahu tugas saya untuk melakukan itu. Dari dulu teman-teman saya kasih oleh saya, mereka cuma bertahan 1-2 bulan. Jadi saya dipercayakan selama 5 tahun. Itu satu kepercayaan yang luar biasa juga. Ya walaupun banyak masalahnya, banyak. Tapi saya mengakui itu karena saya punya kesalahan. Saya bilang, Om, Tante, karena biasanya kita di sini, saya panggil Om. Om, Tante, saya orang seperti ini. Kalau saya salah, tegur saja. Ya, kalau itu saya lakukan kesalahan, tegur saja, tidak apa. Saya berani untuk mengikuti. Jadi itulah, teman-teman. Poin yang kedua adalah, yang kita harus lakukan, mengambillah keputusan yang tepat untuk melakukan tugasnya, bagi hendak Tuhan itu dipercayakan dengan sendiri. Ambillah keputusan yang tepat. Mulai bangun satu keputusan apa yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana caranya? Yaitu apa yang harus kita lakukan itu kan keputusan. Ya kadang keputusan kita itu tidak terlalu sempurna ya. Kadang kita kadang keputusan itu bisa saja kita tidak bisa lakukan dan bisa saja kita bisa lakukan. Tetapi lewat Roh Kudus dia akan mengingatkan kita atau mungkin lewat orang lain yang mengingatkan kita. Ya. Mungkin saya mengambil keputusan waktu itu. Sekarang saya melupa kepada orang lain yang berkata, ayo bagaimana panggilannya, bagaimana keputusan. Karena saya punya kerinduan untuk Sumba, untuk anak-anak di Sumba. Saya punya kerinduan yang besar sekali. Tapi ditanya sama ibu gembala saya, seberapa besar kerinduanmu untuk anak-anak di Sumba? Saya bilang 100%. Iya, karena saya tahu saya orangnya yang hidupnya, ya saya mengatakannya sederhana, miskin ya miskin benar. Tapi saya percaya bahwa ketika diberikan saya satu kepercayaan, diberikan satu tugas, dia akan melakukan itu. Jadi saya kadang kalau saya tidur malam itu, saya menangis. Serius, saya menangis. Kasihan ya. Karena saya mengalami sendiri itu sekolah itu. Karena saya sekolah dulu waktu SD itu saya jalan sekitar 5 kilo, jalan kaki teman-teman. Jam 4 pagi, jam 5 pagi saya sudah bangun. Sampai di sekolah setengah 7. Ya. Pulang dari sekolah, sampai di rumah jam 4. Sampai di rumah apa, mengerjakan apa. Masih cuci sendiri jagung, masih tumbuh padi. Terus dikasih sendiri. Itu ada dari Sumba, tahulah kejadian-kejadian seperti itu. Ya saya lakukan itu. Ya saya lakukan karena tugas saya sendiri. Mau siapa lagi yang saya suruh, tidak ada. Kalau saya tidak mengerti, kalau saya tidak memiliki benar-benar, tidak mengetahui itu dengan panggilan saya. Karena pendidikan sangat penting. Ya, ilmu itu mahal benar-benar. Pengalaman itu mahal. Kadang teman-teman yang lain punya pengalaman yang berbeda dengan saya. Saya dari SD sudah berpikir dengan sebuah orang tua. Bukan berarti mereka orang tua saya meninggal dunia, tidak. Tapi saya berpikir dengan orang tua untuk apa? Untuk saya belajar, untuk saya sekolah. Jadi saya tinggal jauh dengan orang tua. Ya, saya kerjakan apa? Kerja sendiri, makan sendiri, ya urus sendiri, makan minum setiap hari. Ini seperti itu. Kadang di sekolah saya bantu guru-guru timba air. Jadi hasil dari timba air itu saya mungkin dapat uang 2.000, uang 5.000, uang ternak saya dapat ya mie sedap, mie goreng dulu ya.
ada mie goreng yang ada hadiah di dalam itu, yang ada yang dapat uang 2.000, ada yang dapat uang 10.000. Jadi saya pernah dapat dulu. Ya mungkin sekarang tidak ada hadiahnya lagi ya. Jadi kalau ada yang mau ya saya pengen beli satu duit, kalau dapat hadiah lagi. Jadi itu dulu, saya timba air, jadi setelah pulang sekolah, saya dikasih itu, mie goreng satu bungkus. Timba air itu sampai 20 jerigen, 30 jerigen. Ya itu. Ya. Mau minta sama orang tua ya orang tua jauh. Mau minta sama siapa tidak ada. Ya kreatif kita sendiri, bisa kita sendiri untuk melakukan. Ya itu pekerjaan saya yang saya lakukan selama 6 tahun waktu SD. Jadi benar-benar pasifnya hidup baik buruk itu ya saya sudah merasakan. Jadi kalau teman-teman saat ini ada yang menghadapi masalah sedikit, diberikan tugas sedikit gini, berat, saya tidak bisa. Ya benar. Saya maklumilah karena teman-teman belum merasakan itu. Saya di kampus ini, saya tahu sama teman-teman adik-adik saya di sini. Kamu di sini datang, sudah jauh-jauh, buang ongkos kapal banyak, terus hidup di sini telepon itu, mending sudah kuliah, keluar saja. Keluar saja tidak apa, sudah kuliah. Jadi teman-teman pada malam hari ini, yang harus kita lakukan adalah kita mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan dan mengambil keputusan yang tepat. Terus yang ketiga adalah bijaksanalah dan berhikmat. Itu diberikan kita kebijaksanaan. Ketika kita diberikan satu tugas untuk melakukan kondangan, kita harus bijaksana dan berhikmat. Jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita salah melakukan apa-apa yang menjadi bagian kita. Ya, bagaimana kita bisa? Ya, tadi apa yang harus kita lakukan? Sekarang, bagaimana kita bisa melakukan kehendak ini? Bagaimana kok kita bisa melakukan kehendak ini? Yang pertama adalah membaca firman, merenungkan firman itu. Maka firman itu bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik semua, bagi kakak semua, bagi siapa di sini. Maka firman itu bisa mengingatkan kita. Ya? Caranya adalah kita membaca firman Tuhan. Kita merenungkan. Ya, saya juga masih belajar, masih membaca, masih merenungkan. Belum sampai saat ini saya belum bisa. Terus yang kedua, selalu berdoa. Ya? Kadang kalau sudah mengantuk langsung masuk kamar, tempat tidur langsung tidur lah. Lupa berdoa. Lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Terus yang ketiga adalah kita harus ketika kita sudah melakukan berdoa, kita sudah melakukan firman. Tentunya kita sudah percaya ya, yang kita harus yakini dan imani tugas-tugas itu yang telah diberikan kepada kita. Ketika teman-teman sudah diberikan satu kepercayaan, suatu kehormatan untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain, tentunya kita bisa menjadi berkat dan berbuah. Maka buahnya itu dinikmati oleh orang banyak, bukan cuma satu orang, bukan cuma saya sendiri, bukan yang bro ini siapa ini satu, bukan Sony sendiri atau apa Sony atau Asen, tidak, semua orang bisa merasakan buahnya itu. Yaitu buah apa? Buah dari pelayanannya, hasil dari pelayanan kita. Ya, hasil dari pelayanan kita. Bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Kadang pohon itu kan dilihat tuh, kalau dia sudah tumbuh pasti buahnya bagus. Kita belum tentu sama seperti kedondong teman-teman. Tahu kan kedondong? Atau bahasa Jawanya apa itu? Kalau di NTT itu biasanya kedondong gitu. Luarnya itu mulus sekali, besar. Tapi di dalam itu isi duri, penuh dengan duri di sini. Penuh dengan duri. Jangan sampai kita seperti itu ya. Sayang sekali kalau kita seperti itu. Di luarnya mulus-mulus, tapi di dalamnya berduri. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kita minta ampunlah sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Jadi Tuhan ampuni aku. Saat ini saya jatuh dalam dosa. Ampuni. Belajar dari sebuah kedondong. Yang kedua, kesendirian. Di luarnya itu banyak duri, tapi di dalam itu menyenangkan. Isinya enak. Yang suka makan durian pasti tahu. Ya? Banyak pilihan, banyak macam-macam. Ya, jika hidup itu sama seperti hidup kedondong dan hidup durian ya. Jadi kita harus menjadi tentang hidup kita seperti itu dalam Kristus.
bagaimana kita menjadi berkat dan bagaimana kita bisa berbuah, menghasilkan buah itu, dan bagaimana kita memberikan satu solusi yang baik kepada teman-teman kita di luar sana. Ya. Mereka menginginkan kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Mereka kalau sangat perlu kita. Ya. Waktu itu ya, kami karena pelayanan di panti asuhan juga di Bakti Luhur Surabaya, itu ada panti asuhan Bakti Luhur. Itu mereka itu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Saya selalu saya lihat mereka, saya kan menangis gitu. Kasihan ya, mereka masih muda, masih ada, tapi ada gangguan jiwa. Mereka punya keterbatasan, mereka tidak bisa berjalan, mereka tidak bisa makan sendiri. Ada bahkan yang umurnya sekarang itu tahun berapa itu tahun 2018. Sekarang sudah umur 23 tahun dia. Sama dengan umur anak yang 2 tahun di tempat tidur terus. Tapi kalau kita lihat kita bilang, oh itu anak-anak dari sini, mereka ketawa, senyum deras, terus ajak menyanyi, pintar nyanyi, luar biasa dia menyanyi. Padahal mereka waktu begitu biasa, mereka tidak bisa berbicara. Setelah untuk ajak memuji Tuhan, mereka luar biasa. Saya iri dengan mereka. Ya, iri dengan itu. Saya tidak pandai bernyanyi, saya tidak pandai bermusik. Tapi saya lihat mereka ketika mereka menyanyi, ketika mereka memuji Tuhan, luar biasa sekali. Sebenarnya ciptaan Tuhan luar biasa. Ya, itulah tugas yang hendak kita berbagai macam-macam. Kita selalu sama untuk diberikan Tuhan. Ya, biarlah teman-teman pada malam hari ini lewat firman Tuhan yang akan sampaikan kepada teman-teman bisa membuatkan kita sama-sama semua bisa menjadi bagian kita semua bahwa apa yang kita harus lakukan, bagaimana kita harus melakukan, dan itulah tugas yang kami jawab yang Tuhan kasih kita. Dan kesimpulan adalah selalu melibatkan Tuhan dalam setiap dengan hidup kita. Selalu melibatkan Tuhan. Jangan pakai semua saja. Tapi libatkan Tuhan dalam setiap dengan hidup kita. Terus yang kedua, doa. Cuma doa saja, tidak ada yang lebih doa. Dengan doa itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dengan doa itu kita bisa merasakan kebenaran. Ya, itu kesucian. Saya dulu orangnya memang susah untuk mengampuni. Itu sekali. Karena saya dididik dan keras, juga bergaul dengan orang-orang di sana, tapi saya bisa mengampuni. Saya bisa melihat keadaan situasi. Ketika saya dibentuk, ketika saya ada di tempat ini, di SPT Immanuel Cafe. Dulu saya orang susah mengampuni. Susah sekali. Tapi ketika saya melegah, saya bicara kepada orang-orang yang saya jengkel, yang saya benci, yang saya tidak suka, saya omong sama dia, sini kamu, tak panggil. Saya sebenarnya tidak suka dengan saya sebenarnya tidak mau. Kan menguatkan, aku bisa mengampuni. Sebenarnya saya mengampuni kamu. Saya mengampuni. Karena boleh mengampuni. Jadi sampai sekarang walaupun ada masalah apa segala macam, tapi ini hal biasa. Mana sulit untuk kita mengampuni teman-teman, dikecewakan, kadang kita direndahkan, kadang kita diolok-olok di depan umum, di mana ya, saya alami itu teman-teman. Bukan saya berbohong, benar saya alami. Saya diolok kembali, kamu itu lo aman seperti itu. Jadi orang miskin seperti itu, orang tidak punya apa-apa. Gitu. Saya bicara soalnya, saya ngomong apa adanya. Saya tidak terima kasih. Ya memang saya tidak punya apa-apa. Tapi saya mau belajar, saya mau belajar. Ya. Jadi itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga lewat firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita semua. Dan mohon maaf kalau kata-kata saya atau mungkin kurang tepat, teman-teman bisa menambahkan dari saya lagi. Saya akan juga lebih lagi untuk bisa belajar dan mengkoreksi diri saya sendiri. Ya. Demikian firman Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bro Gamaliel. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, thank you Bung Leo. Kita beri apresiasi dulu teman-teman kepada sahabat kita. Yuk beli kasih stikernya di teman-teman di layar ya. Boleh love atau boleh jempol atau boleh deh kalau buka mic ya. Kasih apresiasi ya. Oke. Siapa yang hari ini malam hari ini diberkati teman-teman boleh angkat tangan atau boleh kasih reaction. Ya, sama-sama kita diberkati teman-teman ya malam hari ini dengan tema yang luar biasa, tugas kita melakukan kehendaknya teman-teman ya. Aku singkat saja tadi review sebentar, mungkin teman-teman tadi ada yang sempat mungkin tadi telat masuk ya. Tadi kita mengambil natsnya dari Kolose 3 ayat 23 ya teman-teman. Teman-teman bisa baca kembali nanti, boleh nanti sekarang atau nanti setelah Zoom ini ya. Dan tadi ada poin-poin yang dibagikan oleh Bung Leo, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa melakukan kehendaknya. Yang pertama kita harus bertetap teguh, jangan bersungut-sungut. Lalu yang kedua, mengambil keputusan yang tepat saat melakukan kehendaknya. Yang ketiga, bijaksana dan berhikmat. Yang keempat, yakini dan imani. Yang kelima, setelah kita melakukan 4 poin tadi, pastinya kita harus berbuat dong bagi setiap di mana kita tempatkan. Tadi juga ada beberapa metode yang dibagikan oleh Bung Leo. Tadi caranya bagaimana untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Bisa membagikan firman Tuhan, lalu kita membangun relasi dengan Tuhan, dengan berdoa, baca firman, pujian penyembahan, lalu pastinya libatkan Tuhan dan mau belajar. Tadi banyak hal kalau teman-teman perhatikan ya, bukan hanya aspek satu saja, tapi aspek lainnya tadi. Tadi dibagikan juga oleh pengalaman-pengalaman oleh Bung Leo ya, bagaimana sebenarnya kita sama Bung Leo ya. Tadi bilang nggak menyangka bisa masuk STT. Dulunya tadi sekolah mesin, lalu tiba-tiba lompat lagi yang jomplang ya, sekolah pertanian, jomplang lagi sekolah STT. Memang kalau rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana manusia ya. Itu makanya saya juga ngalami juga dengan Bung Leo. Ya saya juga mau sekolah IT, tapi pindah lagi sekolah pelayaran, jauh sangat jomplang. Setelah itu pindah lagi sekolah musik. Tapi ujung-ujungnya Tuhan percayakan dengan sama tadi apa yang disampaikan Bu Leo. Jadi apa yang memang kita rencanakan itu belum tentu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya tadi teman-teman intinya yuk kita fokus apa yang menjadi bagian dalam diri kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Meskipun tadi banyak masalah ya, diperhadapkan tadi seperti Bung Leo yang sebelumnya susah mengampuni, tapi setelah belajar ya banyak belajar dan juga membangun hubungan relasi dengan Tuhan, mau belajar mengampuni. Itu sangat sulit loh, teman-teman ya, kalau dalam mengampuni itu. Tapi kita ditantang dan kita mau untuk menerima hal itu ya teman-teman ya. Oke, itu tadi review dari saya teman-teman ya, untuk tadi mungkin teman-teman ada yang terlewatkan, tapi teman-teman nanti bisa lihat kembali secara lengkap nanti di sosial media kami. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi kedua, tapi sebelum itu saya mau interaksi dulu dengan Bung Leo ya. Tadi Bung Leo belum perkenalan ya. Mungkin kalau secara pribadi udah kenal memang ya, tapi teman-teman di sini pasti belum kenal ya. Tapi sebelum itu saya mau ngajak teman-teman untuk kita buka videonya. Yuk, saya mau lihat wajahnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Pasti semua ganteng dan cantik-cantik. Saya pun juga ganteng ya, karena saya percaya diri ya, karena saya anak-anak Tuhan. Oke teman-teman, boleh buka videonya, silakan. Tapi kalau bermasalah juga pun nggak apa-apa. Oke. Sekilas ya, aku mungkin sedikit memperkenalkan untuk Bung Leo ya. Bung Leo ya, nanti Bung Leo bisa menambahkan tambahan lagi. Bung Leo ini alumni dari tadi udah diperkenalkan teman-teman ya, dari Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Pacet. Dan juga 2 minggu lalu memang kita udah mengundang ya, Bung Leo ini seorang leader ya di komunitas Hikmas Tesum. Kemarin kita berjumpa ya Bung Leo ya. Kita berjumpa lagi hari ini. Memang kita relasinya kita memang dipercayakan untuk kita bisa bertemu, bisa berjumpa, dan memang bagi kita untuk berjumpa secara langsung, Bung Leo ya. Memang selama ini kita hanya lewat dari online, tapi percaya nanti kita ke depannya bisa berjumpa dengan Bung Leo. Karena 2 minggu lalu kita udah mengundang dari Ketua Hikmas Tesi ya, Laeroy. Sekarang ini ketuanya dari cabangnya, dari cabang Hikmas Tesi, Hikmas Tesum, begitu dari Bung Leo. Dan juga ada salah satu karyanya Bung Leo ya, dalam menulis buku ya, nanti bisa diperjelas lebih lanjut oleh kami semua ya, sekaligus gak apa-apa promosi di sini. Nanti teman-teman khususnya yang guru sekolah minggu nanti ini bisa dipakai
bukunya ini karena ini dikhususkan untuk guru-guru sekolah minggu ya. Jadi sangat luar biasa, suatu kehormatan tim Breakthrough Community mengundang Bung Leo. Oke, mungkin Bung Leo bisa menambahkan lebih lanjut perkenalannya karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tapi kenalan dulu, baru sayang nanti. Oke, silakan Bung Leo. Ketika dikenal dibuang gitu. Oh tidak, kalau di kami pasti kita sayang semuanya. Oke, silakan. Ya, terima kasih buat programnya. Saya Leonardo, yang sudah dipanggil Leo, saya dari Sumba, Sumatera Raya, dan sekarang yang studi di SD Immanuel Pangkep. Benar tadi saya ada dari SD Immanuel Pangkep dan sudah selesai, puji Tuhan, dan sedang buku saya juga sudah jadi. Sekarang lagi berjalan buku yang kedua gitu. Lagi bangun yang kedua, saya bahasnya tentang pelayanan dalam gereja. Jadi kenapa saya suka bahas itu karena kadang kita pelayan di gereja itu kok ya gitu-gitu saja. Tapi kan ada satu hal yang penting dalam pelayanan itu, ya. Yaitu dari saya. Terus kalau masalah karir juga, saya 2000 berapa ya? Lupa saya. 2014 atau 2013 itu saya kan ikut undangan komunitas juga di SMK Negeri 1 sama dengan Kak Kori, Kak Kori anak-anak di sini, yaitu kelompok tumbuh bersama atau KTB, ya, kelompok KTB. Jadi saya membangun itu grup itu dan sampai sekarang masih berjalan di SMK saya, di alumni saya. Jadi kemarin waktu saya pulang masih ada dan sempat saya ketemu leader-leader saya di sana gitu. Terus 2018 juga saya dipercayakan di Surabaya sama mungkin kalian tahu juga itu tentang Andis ya. Andis. Ya, saya juga sebagai leadernya di Zona Surabaya. Bagaimana memegang anak-anak remaja di Zona Surabaya. Memang berbagai macam persoalan dan apa yang kita hadapi. Karena dari anak-anak yang pendiam, dari anak-anak yang kurang percaya diri, itu kita membentuk mereka. Itu menjadi solusi bagi mereka bukan menjadi masalah. Seperti itu kalau Anies. Jadi ya puji Tuhan saya banyak belajar dari hal-hal itu. Dan saya juga bisa belajar dengan ya musisi-musisi rohani Kristen juga, itu tentang musik, konsisten. Sebenarnya saya tidak ada di talenta itu gitu, tapi saya suka untuk bidang itu, suka dan saya mau. Jadi saya bergabung dengan musisi juga, itu Prince Sentoro, JPCC, terus Korea Mori yang dari Korea pastinya ya, Korea Mori, depannya itu di GBI Blessing, Penggeran Surabaya, terus itu juga Planet Checker dari Australia, itu saya juga belajar sama beliau. Jadi belajar dengan mereka lah, orang-orang yang profesional gitu, karena saya orangnya ya seperti bro dari kampung gitu. Tapi saya juga belajar dalam itu gitu. Ya itu pengalaman-pengalaman saya untuk bergabung di puji Tuhan ketika saya berada di Surabaya lah. Saya banyak belajar teman-teman, saya banyak pengetahuan yang saya dapatkan dan saya bergabung di salah satu komunitas pupuk organik atau pertanian organik Indonesia, yaitu Pendeta Daniel Alexander, kalau ada teman-teman yang tahu, yang pendeta di pedesaan. Ya saya juga salah satu anggotanya di situ, bergabung juga. Jadi bukan teologi itu yang saya milih, tapi semuanya kami ikuti. Nah, nggak mau apa semuanya. Dan terus saya juga gabung dengan grup IKBS, Ikatan Keluarga Sumba, di mana kami juga pengurusnya untuk membawa Sumba itu jadi provinsi sendiri. Jadi ya itulah dari saya, ya, teman-teman semua mungkin berusaha juga tahu. Ya sedikit itu saja dari saya, sedikit ya pengalaman dan ya, yang pernah dialami dan yang pernah saya kerjakan, yang saya pernah bergabung di komunitas. Terima kasih Bang. Oke, thank you Bung Leo, luar biasa ya. Jadi suatu momen saya juga nggak nyangka bisa ketemu Bung Leo ya secara pribadi ya.
dengan tadi karya-karyanya beliau tadi ya. Dan tadi kita doakan juga teman-teman ya, tadi penulisan buku yang kedua ya. Tadi Bung Leo akan persiapkan ke depan, nanti kita doakan. Semoga rilisnya nanti ke depannya. Tadi juga ada beberapa chat yang saya baca, teman-teman. Tadi ada yang ingin melihat tadi review bukunya. Nanti Bung Leo bisa tuliskan ya, nanti di kolom chat ya, apa nama judul bukunya, nanti linknya juga boleh di-share ya. Jadi biar teman-teman juga diberkati melalui karya dari Bung Leo ya. Dan juga boleh nanti di-share ya, komunitas dari Bung Leo ya. Saya tunjuk langsung gitu ya. Dan Oke, boleh, silakan. Boleh, oke. Oke. Mungkin sembari nanti kita tunggu dari Bung Leo ya untuk sebentar teman-teman. Oke, sorry teman-teman ya kalau ada ganggu ini ya suara-suara ya. Oke, sorry di sini strategis. Oke, tadi sembari menunggu Bung Leo ya tadi dalam memperlihatkan bukunya, reviewnya. Kita ada beberapa 25 menit ke depan teman-teman ya. Nanti ada sesi tanya jawab termasuk juga perkenalan. Boleh aku minta bantuan ya, mungkin dari Kak Suryani ya. Temenin aku untuk kita masuk dalam sesi perkenalan ya, dibantu oleh Kak Suryani juga. Jadi karena aku lihat di sini banyak jiwa-jiwa baru yang baru bergabung ya di Gathering Online Impact Community ya. Mungkin pertama kali ya. Mungkin boleh teman-teman, ayo kita buka kamera lagi sebelum nanti sesi tanya jawab. Teman-teman sembari kita perkenalan nanti boleh tulis pertanyaannya di kolom chat. Kalau malu-malu boleh japri saya ya teman-teman. Nanti akan dibacakan tanpa nanti membacakan nama teman-teman, kalaupun teman-teman malu untuk dibacakan namanya. Oke, boleh minta Kak Suryani. Di sini siapa Kak Suryani ya, yang baru pertama kali bergabung? Mungkin langsung kita tunjuk Kak Suryani ya. Ada Kak Robert Lende. Oke, boleh Kak Robert Endo ya, silakan. Diperkenalkan namanya, asalnya, kegiatannya, dan siapa yang mengundang Kak Robert ke sini. Dipersilakan, waktu dan tempat. Oke, salam, selamat malam. Shalom. 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 Salam sehat buat semuanya. Nama saya Robert Dende, sesuai yang ada di layar saya ini. Lalu saya dari Sumba, tinggal di Mataram sekarang. Dan tadi saya ikut bergabung itu dari Adekuri. Oke, kegiatannya apa Kak Robert? Kuliah, kerja? Bagaimana? Kegiatannya Ya, apa masih sekarang? kuliah. Oh, kerja Masih ya. kuliah, masih kuliah. Oh, kuliah. Oke. Oke, thank Kita you. masih dinda-dinda Oke. ini, Bang. Jadi masih unyu-unyu ini. Oke, sama kita juga unyu-unyu ya. Oke. Siap, siap. Thank you perkenalannya Kak Robert ya. Nanti bisa berjumpa lagi di minggu-minggu berikutnya. Oke, ya mohon izin ya saya ikut bergabung ini. Oke, silakan. Kita malah dengan senang hati untuk teman-teman siapapun Siap, bergabung siap. di Terima sini. kasih banyak. Salam. Oke, shalom. Oke, teman-teman, lanjut kembali. Di sini boleh aku tunjuk Kak Rizka Febriani ya. Apakah pertama kali bergabung? Apa sudah pernah bergabung? Iya, pertama kali. Oke, silakan Kak Rizka. Dengan tadi sama ya, dengan sebelumnya tadi Kak Robert. Silakan perkenalkan dirinya. Ya, salam. Nama saya Rizka Febriani Manurung. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran? Kegiatan, lalu tempatnya di mana, lalu siapa yang mengajak? Silakan. Yang ngajak Kak siapa tadi? Yang pertama tadi. Kak Leo ya. Iya. Ah, bukan itu. Oh, Kak Robert. Iya, itu. Oke. Ya, kalau enggak temennya. Oh, temennya. Kak Kori. Mungkin. Oke ya, bingung mungkin ya, nggak apa-apa. Oke, kegiatannya apa Kak Rizka? Kegiatannya tinggal di mana sekarang? Tinggal di Lampung. Tinggal di Lampung ya. Kegiatannya apa? Kuliah atau kerja? Enggak kerja, enggak di rumah. Oke, berarti pekerjaan juga ya, pekerjaan rumah namanya. Oke.
Thank you Kak Rizka untuk perkenalannya yang nanti bisa bergabung kembali di minggu-minggu berikutnya. Oke, siapa lagi Kak Suryani? Ya, makasih Kak. Oke, Shalom. sama-sama. Shalom. Tuhan memberkati. Oke. Ada Kak Alfonsus ya namanya ya. Ya, Kak Alfonsus kakak namanya. Oke, sebentar ini kehalang chat ya. Ya, Kak Alfonso. Silakan. Ya benar, saya Alfonso. Panggilannya Alfonso. Nama lengkapnya Alfonsus Guru Kakak. Oke, kegiatan, tempat tinggal, lalu siapa yang Di mengajak? Jakarta sekarang. Ya, saya di Jakarta sekarang lagi kerja. Ya. Lalu Kak Alfonso siapa yang mengajak? Yanti Horo. Teman Kak saya Yanti. Yanti Horo. Oke, nanti kita tanyain ya. Horo. Oke. Makasih ya. Oke, thank you Kak Alfonso untuk perkenalannya. Nanti berjumpa lagi minggu depan ya. Oke, lanjut lagi Kak Yanti Horo. Tadi kan ada disebut namanya. Silakan Kak Yanti Horo. Apakah pertama kali bergabung atau sudah pernah bergabung sebelum-sebelumnya? Silakan. Belum pernah Kak, baru kali ini Yanti bergabung. Oke. Shalom. Shalom. Shalom Kakak. Perkenalkan, nama saya Yanti Horo, nama panggilan Yanti. Saya sekolah di STT Galilea Indonesia Yogyakarta. Saya asal Sumba Kak. Oke. Sekarang tinggal di Semester 3 di Jogja. Di Jogja ya. Oke. Lalu siapa yang mengajak Kak Yanti nih? Undangannya. Kaleo Kak. Oh, Kaleo dari Ikmas Tesum. Wah, luar biasa ya. Oke. Oke, thank you ya Kak untuk perkenalannya Kak Yanti Horo. Nanti minggu depan kita berjumpa lagi. Oke, berikutnya siapa lagi Kak Suryani? Ya, Ada siapa ya di sini ya? Iya. Kak Rizka tadi sudah ya? Sudah. Kak Yanti Horo sudah. Kak Kori ya? Kak Kori ini, memang kalau pribadi sudah kenal aku ya, tapi kalau teman-teman mungkin belum oh kenal iya, ya. Kak. Ini Kak yang ngajak Kak Sumba. Apa? Oke. Kak Sony. Kak Sani. Oke, Kak Sony ya. Oke. Ya lupa aku. Ya. Oke, gak apa-apa. Kasih Kak. Akhirnya ingat juga kan Kak Sony. Oke. Kalau perlu nanti catat jadi bukunya nanti Kak Sony yang mengajak gitu. Jadi biar ingat. Oke. Silakan Kak Kori. Kak Kori kan pertama kali bergabung ya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Salam kenal ya. Nama saya Kori. Saya dari NTT Sumba Tengah dan sekarang saya tinggal di Sumbawa di NTB. Nah, saya ada pelayanan di sini dan juga apa lagi ya? Saya juga mahasiswa. Saya lagi kuliah di STT Inteos di Solo. Terima kasih. Salam kenal, Tuhan berkati. Oke, thank you Kak Kori. Kak Kori ini juga luar biasa loh. Sekarang lagi melanjut sekolah magister ya. Magister teologi di STT Inteos ya. Jadi luar biasa. Anak muda yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi harus perlu kita patut jempol. Kita harus juga tadi kata Bung Leong juga kita penting juga pendidikan itu. Perlu kita kejar juga ya untuk melengkapi diri kita. Oke, thank you Kak Kori. Selanjutnya ini di sini Kak Noven pertama kali Kak bergabung di sini atau sudah pernah bergabung sebelum-sebelumnya? Tinggal Kak Noven sepertinya ya, kalau dilihat dari layar ya. Sama Ihya, Bro. Oh, oke. Ya silakan Kak Noven dulu, silakan. Gimana Kak Noven? Oke, jaringan ya. Oke. Nanti kita mungkin bisa nanti ya setelah itu. Tadi siapa? Bro Nathan, Kak Hilya ya? Ihya. Oh, oke. Kak Hilya silakan. Perkenalan silakan. Boleh dibuka mic-nya, langsung dibuka.
Oke, apakah mendengar suara saya? Kahia, silakan. Oke, jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti Kak Noven atau Kahia boleh nanti perkenalan di chat teman-teman ya, karena kita masih ada lagi berikutnya dalam sesi tanya jawab. Ya, tadi juga udah diberikan oleh Bung Leo tadi ya bukunya. Oke. Judulnya di sini peran Superbook dalam mengenal takut akan Tuhan kepada anak sekolah minggu ya. Bung Leo kalau misalkan udah ada linknya, bisa nanti boleh sertakan juga linknya begitu. Biar misalkan sudah ada di online, biar teman-teman juga yang ingin mendapatkan bukunya bisa tahu nanti ya. Oke, thank you teman-teman untuk perkenalannya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab karena singkat waktu kita ya terbatas teman-teman ya. Silakan 1-2 orang. Mungkin saya mulai dulu dengan 1-2 orang, silakan. Pertanyaannya berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Tugas kita melakukan kehendaknya. Silakan teman-teman. Boleh, silakan siapa dulu, dari kaum pria kah, atau kaum Hawa dulu boleh. Bebas, langsung buka mic ya. Atau boleh raise hand. Nah, di sini saya melihat di layar sini, ini Aten dan Sony raise hand ya. Ada pertanyaan kah? Ya, silakan dibuka mic-nya. Oke, bingung sepertinya Aten ya, kalau di layar ya, sepertinya. Oke, lagi bingung dia. Mungkin kepencet kali ya, resennya ya. Nggak ada, bro. Sudah mengerti. Jelas, Oke, jelas. luar biasa ya. Saya hanya memastikan saja karena di layar tadi Bro Aten sempat ini ya raise hand ya, dan sampai saat ini masih raise hand begitu. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, teman-teman silakan. Ada yang ingin bertanya tadi mengenai tema kita? Dan juga poin-poin boleh tadi teman-teman, atau yang ada yang kurang dimengerti dari poin-poin tadi disampaikan oleh Bung Leo ya. Silakan yuk kita sharing-sharing. Jangan sampai nanti di luar selesai Zoom ini nanti berpikir, aduh, nyesel saya nggak menanya ya teman-teman. Jadi sekarang waktunya yang tepat, mumpung ada pembicaranya. Karena ini pembicaranya susah ya kalau dihubungi ya. Jadi sekaranglah waktunya. Nah ini dia. Jadi sekaranglah waktunya untuk kita bertanya kepada sahabat kita sebanyak-banyaknya. Ya, silakan. Silakan. Apakah ada? Ya mungkin tadi waktu saya bicara apakah saya terlalu cepat atau bagaimana gitu. Karena ya soalnya mulut orang Indonesia Timur kan ya plak gitu kan. Sebenarnya tujuannya itu benar gitu, tapi karena cara bicaranya, logatnya gitu, kan itu teman-teman bingungnya orang ngomong apa gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Oke, yuk silakan teman-teman tadi kalau ada yang mau kasih masukan juga boleh. Ya ini Kak Alfonso sudah buka mic, ada yang mau tanyakan? Enggak, untuk saat ini sih belum Kak, karena belum saya ya? baru pertama kali masuk di sini. Oke. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau boleh saya berikan Atau saya yang bertanya kepada teman-teman. Ini pembicara yang bertanya, ini berbeda loh. Karena saya punya pertanyaan di sini juga. Oke, tapi kita tahan dulu Bung Leo ya. Kita kasih kesempatan lagi sekali lagi kepada teman-teman. Iya. Ini jadi sampai pembicara yang bertanya loh. Iya, ini luar biasa ya di Breakthrough Community ini. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tadi pembicara yang akan bertanya kepada kita semua. Nah, itu dia. Yang mau tambahkan dari saya juga boleh. Soalnya kan ya, tadi masih belajar dari Kak Armin dan dia mungkin ditambahkan. Bro Gamaliel atau Bro abang saya Fitrin itu bisa menambahkan juga boleh. Oke. Dari pembahasannya tadi. Boleh. Pandangan lain itu silakan. Oke. Gimana teman-teman? Seperti teman-teman ini terbawa darah ini ya, kalau di Jakarta ini kan lagi hujan ya, di sini juga lagi hujan ya, makanya mungkin karena terbawa suasana dingin, jadi nggak tahu nanti mungkin ya, tubuhnya di layar ya, tapi nggak tahu rohnya di mana ya. Nah, itu yang perlu dipertanyakan, itu yang perlu dikonfirmasi, karena itu bahaya itu, tanda tanya itu ya. Memang di layar ini ada fisiknya, tapi nggak tahu rohnya ini kemana ya. Jadi teman-teman kalau bisa
fokus kita ya untuk saat ini ya. Nanti kita boleh rebahan nanti setelah ini. Kita nggak lama kok, sampai jam 9 setelah itu baru kita selesai. Oke, ini ada pertanyaan di chat ya. Dari sahabat kita ya, Bro Jonathan. Akan saya bacakan ya kepada Bung Leo ya. Sambil teman-teman nanti boleh saya kasih kesempatan pada teman-teman, khususnya dari kaum Hawa ya, ini kaum pria, sekarang nanti kaum Hawa untuk teman-teman bertanya. Oke, pertanyaannya, apakah yang menjadi tantangan terberat anak muda Kristen saat ini untuk melakukan kehendak Tuhan? Dan bagaimana solusinya, Bro? Oke, silakan waktu dan kesempatan kepada Bung Leo. Ya, simpel saja sih, kurang percaya diri. Ya, kadang anak-anak muda Kristen itu mereka kurang percaya diri gitu. Kadang mereka malu. Akhirnya mereka mudah untuk digoyahkan. Terus dari relasinya, hubungannya, dari pergaulannya itu bisa mempengaruhi juga. Ya, kadang sudah bergaul ternyata salah bergaul. Gitu. Karena ada anak-anak muda sekarang yang nggak bergaul, salah bergaul. Gitu. Terus solusinya gimana? Ya, solusinya bagaimana itu dari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya itu bisa, apakah itu ada masalah dengan orang tua, ada broken home, atau apakah itu dari anaknya sendiri yang bisa diatur. Jadi solusinya lah seharusnya orang tua yang berperan dalam mengenai kalau anak muda sekarang ya. Terus yang ketiga yang menjadi tantangan terberatnya adalah itulah suara saya. Ya, Jelas, jelas. Ya, yang pertama itu yang kurang percaya diri, terus dan yang menjadi yang tantangan terberatnya lagi yang kedua adalah mungkin dari hubungan relasi, mungkin cara bergaul atau mungkin pergaulannya di situ pada orang-orang yang dimana bisa imannya dia itu masih membangun, itu bisa jadi, itu bisa. Dan saya juga pernah ada tuh orang seperti itu juga, bahkan perokok, pemabuk. Kalau lulusan SMA, anaknya pintar juga. Jadi ya gitu, pergaulannya buruk, gitu. Akhirnya minum-minuman keras, berokok. Terus yang kedua, yang ketiga dari orang tuanya. Kadang orang tuanya itu kurang perhatian kepada anak. Ya. Kadang orang tua itu kadang yang mereka itu dia sudah seperti itu. Nah itu perlu diperbaiki, perlu dilihat kembali. Jadi tugas kita adalah kita bisa, kalau memang itu kita kenal anak itu, kalau memang kita kenal anak itu, kita bisa menasihati dia, kita bisa memotivasi dia dengan kata-kata yang membangun ya, jangan langsung sudah nanti anaknya tidak mau terbuka dan kita gitu. Nah, itu kita ingin konseling, ya harus ada konselor. Gitu. Mungkin sudah pergaulannya sudah lain gitu, ada hal-hal yang berkaitan gitu. Jadi itu permasalahan kita melihat dulu masalahnya apa, gitu ya. Jangan asal-asal kita langsung gini kan. Itu tantangan terberat anak muda, karena mereka salah bergaul, salah berteman, apalagi yang mayoritas, gitu yang minoritas ini ya mudah sekali. Ya, mudah sekali. Tapi kalau memang dari orang tuanya itu benar-benar mendidik anaknya tentang takut akan Tuhan, ya pasti anaknya juga bisa menjadi berkat dengan banyak orang. Anak itu bisa juga menjadi contoh dari kita. Dan yang kedua, yang lain adalah selanjutnya bisa jadi nanti dia bisa berubah, ya dia bisa berubah. Ketika orang tuanya sudah mendidik dia, sudah mendidik dia, sudah kembali lagi mengingatkan dia, jadi kita dari apa solusinya? Solusinya adalah itu. Kalau kita ingin mengenal anak itu, kalau kita ingin tahu, karena saya juga ada beberapa hari itu saya menghadapi orang-orang itu tantangan mereka gitu. Kadang mereka bilang sudah tidak mau ibadah lagi, tidak mau ke gereja lagi. Kadang pindah gereja malah kan. Kadang pindah gereja, terus pacaran orang luar agama, beda apa? Magam itu pacaran beda agama. Itu yang menjadi sekarang. Padahal loh jurusannya teologi, tapi pacarnya orang Islam. Ya, saya bilang ini apa?
Karena itu, ya tidak ada teman, kurang pergaulan gitu, kurang pergaul. Jadi itulah yang menjadi persoalan kita sekarang. Saya mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai ya terjadi seperti itu. Kalau ada hal-hal seperti itu, kita terus. Ya mungkin pertanyaan dari saya itu tadi, mungkin anaknya itu kurang terjadi, terus bimbing dari orang tua terlebih dahulu, terus kalau bisa ya konseling dulu, mungkin dia mengalami masalah depresi dari broken home orang tua, keluarga. Ya, itu 3 poin dari saya. Kalau ada yang kurang ya bisa ditambahkan bro. Oke, thank you Bung Leo ya atas jawaban itu, luar biasa. Tadi tantangannya tadi banyak masalah tadi ya, faktor-faktornya kurang pede atau pergaulannya tadi yang mempengaruhi dia. Dan tadi ketika bisa saja dari peran orang tuanya yang kurang perhatian kepada khususnya nih anak-anak mereka ini. Sehingga tadi udah pergaulan yang mempengaruhi, orang tua pun nggak terlibat, ya bagaimana tidak parah ya dengan istilahnya kehidupan seorang itu, anak muda itu. Bisa diombang-ambingkan, apalagi tadi bisa terbawa dia nanti, ya kan? Apalagi yang bahasanya pergaulan yang buruk, wah bisa nanti kalau lama-kelamaan itu dia nggak tahu lagi tentang kehidupannya dia. Nah itu tadi menjadi tantangan yang menjadi persoalannya. Cara bagaimana tadi pendekatan, tadi melalui hubungan tadi ya, konseling, tadi dengan cara metode-metode yang tadi disampaikan oleh Bung Leo ya. Jadi pendekatan yang kita lakukan. Jadi nggak sembarang juga, nggak langsung, oh kamu bertobat, enggak. Tapi lihat dulu masalahnya, baru kita coba kenali, lalu pendekatan. Tadi yang saya tangkap ya dari penjelasan poin-poin jawaban Bung Leo kepada teman kita Bro Jonathan ya. Apakah Bro Jonathan sudah puas dengan jawaban dari Bung Leo? Thank you sebelumnya, thank you ya Bro Leo untuk jawabannya yang sangat memberkati dan menguatkan kita masing-masing untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kalau ada yang bisa jawab satu orang lagi, Bro? Oke, Ya, boleh. silakan. Oke, boleh. Saya boleh izin dari yang kaum perempuan. Saya mau mendengar dari kaum perempuan berbicara ya, karena di sini banyak perempuan yang luar biasa. Ya, jadi bukan hanya kaum pria ya, jadi biar sama begitu. Iya. Silakan, siapa saja, silakan. Atau nanti kalau nggak ada, saya tunjuk. Tapi kan nggak boleh tunjuk ya. Kan langsung dari teman-teman, silakan. Ada? Tadi menanggapi ya, menambahi tadi dari pertanyaan teman kita ya, sahabat kita, Bro Jonathan. Silakan, kaum ladies. Oke, kalau tidak ada saya tunjuk. Karena harus speak up ini perempuan-perempuan. Nggak boleh hanya pria. Jadi biar sama kita, biar sejajar kita ya, sama-sama speak up. Aku boleh minta Kak Kori, silakan Kak Kori. Menambahi Kak Kori. Dari pengalamannya Kak Kori, melihat sekarang kan anak-anak muda, apa masalahnya dan apa solusinya? Silakan Kak Kori. Apakah bisa? Suara saya terdengar jelas teman-teman ya? Terdengar. Oke, mungkin Kak Kori jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lewatkan dulu. Oke, aku lempar lagi. Boleh Kak Susmi, silakan. Ya, karena tadi Kak Susmi udah japri ya. Katanya ingin kasih tanggapan ya. Silakan. Oke, ini memang ya kendalanya kalau Zoom ya pasti jaringan. Bentar ya, bentar. Yang lain dulu. Oke, yang lain dulu. Kalau begitu silakan Kak Suryani. Karena tadi udah japri ya lewat WA. Silakan. Okay. Udah japri ya. Apa tantangan anak muda melakukan kehendak Tuhan? Menurut saya ada 2. Internal dan eksternal. Internal itu ada dalam dirinya, tidak punya keakraban dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kerohanian yang hidup itu adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu nih kehendak Tuhan kalau kita nggak akrab dengan Tuhan? Nah, akrab dengan Tuhan tentunya kita ada jam-jam doa, merenungkan firman, dan tentunya melakukan kehendak Tuhan. Jadi, secara internal ada dalam dirinya, dia tidak punya hubungan intim dengan Tuhan.
Nah, menurut saya yang kedua secara eksternal itu yang pertama dari keluarga. Dia tidak melihat figur di dalam keluarga itu ada keteladanan iman yang diwariskan. Sehingga anak merasa bahwa keluarga saya aja begini. Bagaimana saya melakukan kehendak Tuhan di masa muda saya, broken home. Saya setuju tadi yang dikatakan Kaleo bahwa keluarga tidak memberikan teladan. Yang kedua, gereja. Dia melihat bahwa pelayan Tuhan itu nggak ada yang sempurna. Dia melihat hidup mereka aja di mimbar beda dengan di tempat kerja. Ngapain saya harus melakukan kehendak Tuhan? Mereka aja yang sudah pelayanan tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi ada faktor-faktor yang membuat mereka itu, faktor-faktor yang membuat anak muda itu tidak melakukan kehendak Tuhan karena dia membandingkan sekitarnya. Dan yang ketiga itu termasuk lingkungannya. Dia mungkin hidup karena di Korintus berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi faktor anak muda tidak bisa melakukan kehendak Tuhan yaitu secara internal dan secara eksternal. Nah, bagaimana solusinya? Ya, kita harus punya hubungan baik sih dengan Tuhan. Saya percaya bahwa hidup orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan dengan orang yang tidak punya hubungan baik itu sangat beda. Contoh hal kecilnya di tempat kerja, orang yang suka doa beda dengan orang yang nggak ada hubungan dengan Tuhan. Ketika pekerjaan itu menekan, banyak masalah, kita bisa mengontrol emosi. Kalau kita di dalam Tuhan itu, kita bisa menguasai diri. Di tempat kerja kita sabar, tidak langsung kita menanggapi hal-hal yang tidak membangun. Jadi menurut saya, kerohanian yang hidup, yaitu kita menemukan kehendak Tuhan ketika kita mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Itu sih. Oke, thank you Kak Suryani ya, tambahan tadi ya, tambahan dari faktor eksternalnya gereja, dari internalnya itu dari hubungan kita. Memang berbeda ya, orang yang mempunyai hubungan dan nggak mempunyai hubungan dengan Tuhan itu sangat jomplang ya, bisa kelihatan. Dan tadi solusinya tadi kita bangun dulu relasi kita dengan Tuhan ya. Oke, aku tadi Kak Susmi tadi ya sempat tadi ingin kasih jawaban. Silakan Kak Susmi. Setelah itu teman-teman kita akan beralih ya ke pertanyaan kedua karena ada pertanyaan ini dari Bung Sony ya. Silakan. Apakah sudah? Silakan Kak Susmi. Iya. Oke, silakan. Ya, mungkin tantangannya untuk anak-anak muda Kristen ya, yang pertama mungkin dari lingkungan pertemanannya gitu. Dengan siapa sih dia bergaul setiap harinya itu gitu. Kalau dianya bergaul dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, pastinya juga dia akan hidup di dalam Tuhan gitu, hidup takut akan Tuhan. Dia pasti melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau pergaulannya itu adalah lingkungan-lingkungan yang dalam tanda kutip membawa dia untuk ke hal-hal yang negatif, seperti mungkin kayak ngerokok lah, atau mungkin melakukan hal-hal yang negatif lah kayak gitu ya, pastinya nggak taat lah gitu kan, nggak hidup takut akan Tuhan. Nah itu mungkin yang pertama itu. Terus yang selanjutnya sama seperti yang teman-teman katakan tadi bahwa mungkin dari lingkungan keluarganya, dengan masalah mungkin ada latar belakang keluarganya gitu kan yang membuat dia itu ya udahlah, yang penting aku menjalani kehidupanku yang saat ini gitu, yang aku mau itu ya senang-senang aja gitu, nggak peduli lah, yang penting aku nikmati aja dulu hidupku yang sekarang kayak gitu. Nah itu sih mungkin dari aku. Oke, thank you Kak Susmi. Gimana untuk Bro Jonathan? Sudah puas dengan jawaban dari teman-teman? Sangat puas, thank you. Oke, mantap ya Bro Jonathan ya. Ini semua juga berlaku buat kita semua ya. Jadi intinya jangan kita membanding-bandingkan begitu. Udah fokus saja berbenah dalam diri kita. Kalau tadi ada permasalahan di gereja, ada orang tua, ya kan, dan sebagainya, kita lihat dulu, koreksi diri sendiri, ya kan, baru kita bisa keluar begitu. Itu yang perlu kita tadi benahi dari dalam dulu, dari diri kita. Makanya tadi membangun hubungan relasi dengan Tuhan itu penting, karena akan berbeda jomplang dengan orang yang punya relasi dengan Tuhan, berbeda yang tidak mempunyai relasi dengan Tuhan. Oke, teman-teman ya, aku lanjut ke ini, tapi teman-teman izin ya, kita sorry mungkin agak nanti kita selesai agak telat teman-teman ya, nanti lewat 10 menit, karena aku lihat di sini makin memanas ya. Memang kalau di ujung-ujung
di ujung-ujung ini semakin memanas. Banyak pertanyaan, banyak tanggapan ya. Tadinya aku mau tadi sampai jam 4 kita teman-teman ya, jam 4 pagi. Tapi karena teman-teman besok ada yang kerja, ada yang kuliah, jadi kita batasi ya. Oke. Aku baca dulu teman-teman ini tanggapan dari ini ada dari Naomi ya, sebentar sebelum ke pertanyaan Bung Sony ya. Di sini Naomi menuliskan salah satu tantangan bagi anak muda menurut kami ya. Jadi ada Naomi, Kartini, Ripka, ada 3 orang yang ngasih tanggapan ya. Terkadang anak muda zaman sekarang mereka lebih utamakan wah pacar ya daripada melakukan kehendak Tuhan. Ayo coba saya pengaku. Di sini siapa yang fokusnya pacaran terus? Ayo mau LDR atau apapun itu. Coba angkat jempol. Pasti nggak ada yang ngaku ya. Oke. Lalu berikutnya kadang-kadang juga di saat ibadah tidak fokus karena lebih sibuk. Wah membalas chat ya. Nah ini siapa lagi nih ngaku nih? Mungkin saya aja ya teman-teman ya. Gak apa-apa saya aja sini korbannya ya. Oke lanjut dengan tidak fokus sebentar. Tidak fokus karena lebih sibuk dengan membalas chat, video call, dan seseorang. Terima kasih Tuhan memberkati. Jadi tadi ya, balik lagi memangnya. Nah, di sini tadi makanya aku bilang, teman-teman kita berbenah diri dari dalam kita. Oke, thank you untuk Naomi, Kartini, Ripka, dari 3 langsung tanggapan ya, sekaligus tadi. Oke, itu sangat memuaskan ya pertanyaan dari Bro Jonathan. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir teman-teman ya, karena waktu. Oke ya, karena kasihan teman-teman yang ada di timur ya. Nanti waktunya sebentar. Wah, di sini makin memanas ya di chat ya. Sebentar ya, sampai ke ini tenggelam pertanyaan dari Bung Sony. Oke, di sini saya sudah sebentar ya. Pertanyaan di sini mohon penjelasannya. Bagaimana cara kita tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya? Nah, itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan? Oke, langsung saja aku berikan waktu dan tempat kepada Bung Leo. Silakan. Ini ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan? Ya saya sendiri. Saya dulu waktu SMP SMA itu saya bilang, kamu kok gini. Jadi masuk sekolah teologi saja gitu. Karena saya suka mengingatkan orang gitu. Suka sekali untuk namanya itu. Kamu loh seperti itu, kamu loh seperti ini. Saya akan meluruskan gitu. Saya menasihati teman-teman saya. Karena saya seorang pendatang. Gitu. Jadi di situ mereka bilang, kamu loh cocok jadi guru Injil, mereka bilang. Guru Injil gitu. Jadi mana yang bisa? Akhirnya ya benar sampai saat ini juga ya. Puji Tuhan saya bisa di tempat ini. Jadi mungkin ya saya sendiri ya saya tahu bahwa panggilan saya itu mungkin waktu dulunya saya bisa menasihati orang lain. Mungkin pada waktu itu dulunya saya bisa komunikasi dengan orang-orang yang lebih dari saya. Jadi di situ mereka punya pandangan bahwa kamu cocoknya jadi guru Injil, jadi menjadi gereja. Jadi kalau untuk kita saat ini ya, kalau kita sekarang, ya harusnya kita sudah tahu ya, apalagi kita sudah sekolah teologi, sudah masuk di masing-masing, tentunya kita sudah tahu panggilan kita. Ya, tentunya kita sudah tahu. Tidak perlu saya jelaskan lebih banyak, tapi kalau untuk di kaum awam memang perlu kita menjelaskan supaya mereka paham dan jangan salah berasumsi. Terus yang kedua, dan bagaimana kita bisa membedakan Tuhan dan bukan Tuhan? Ya kembali lagi, ketika kamu melakukan kesalahan, kalau baik ya baik, kalau salah ya jangan dilakukan. Ya itu saja sih. Kalau memang itu yang kita kerjakan itu memang tidak sesuai, berarti itu memang ya tidak sesuai gitu. Tapi kalau memang itu kehendak Tuhan yang kita lakukan, kalau Tuhan bilang, ayo kamu lakukan, ya kita lakukan. Kalau memang itu bukan kehendak dari Tuhan, ya itu saja. Pergaulan itu kita kebenaran, tapi kita masih bergaul di orang-orang yang bukan berarti saya melarang kita bergaul dengan orang yang punya masa lalu suram, orang yang punya ya yang hidupnya tidak berkenan gitu. Tidak. Tapi itu kita bisa membedakan, ya. Itu kita bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Ya, tentunya di situ. Terus yang kedua, kita membedakan adalah ketika teman-teman, saudara atau kakak semua
ketika mengambil keputusan. Kadang saya sering saya kadang sering mengambil keputusan itu, terus itu kan bertolak belakang gitu. Saya tidak ada merasakan kedamaian. Ya, contohnya dalam hal tambah tentang pacaran. Karena saya pacaran dengan orang itu, saya tidak damai. Saya tidak merasa senang, tidak merasa dia merasa itu saya memutuskan untuk putus. Habis itu saya merasa kebahagiaan. Karena memang itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Ya, karena tidak sesuai, karena kita memaksa situasi dan keadaan. Ya, itulah kita harus bisa membedakan. Kita harus berhikmat tadi yang saya bilang tadi ya, dari bijaksana dan berhikmat. Ya, intinya di situ kita harus bijak. Ya, untuk kita membedakan sama dan bukan sama seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya yang saya tambahkan. Kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi dengan dia lah ya, teman-teman yang lain. Jadi intinya adalah kita harus bijak ya, bijak dan panggilan kita sebagai hamba Tuhan itu ketika kita melakukan kesalahan itu ya intinya itulah kesalahan fatal yang kita lakukan. Itu kadang kita mengecewakan seseorang, karena kita mengecewakan teman-teman kita di mana kita berada. Lupaannya kok begini, katanya hamba Tuhan seperti itu. Sekarang kan jadi seperti itu, jangan sampai dipertanyakan kepada kita ya, jangan sampai ditanyakan seperti itu. Ya, artinya kita menjadi solusi bagi mereka, tapi mana kita menjadi semua masalah lagi gitu. Karena ya kejadian di mana-mana sekarang itu bisa itu. Gelarnya S1, sarjana ekonomi, sarjana SPT, tapi kelakuannya kayak anak SMP gitu. Jadi kan itu ya disayang sekali. Ya percuma kita sekolah tinggi, percuma belajar sudah buang-buang waktu, uang, tenaga, orang tua, kasihan. Jadi ya kalau melakukan hal seperti itu ya mendingan ya janganlah. Ya secara halusnya ya begitu. Terima kasih Bro. Oke, thank you Bung Leo ya. Tadi bagaimana kita mengenali panggilan Tuhan tadi bisa dengan cara yang terduga ya. Dari tadi kita bisa melihat mulai dari kita komunikasi kita dan orang menilai yaitu ya, oh nanti kamu cocok ya dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan yang tidak kita pikirkan. Nah, itu bisa nanti ke depannya menjadi panggilan kita tadi yang disampaikan oleh Bung Leo ya. Lalu bagaimana cara membedakannya dengan tadi dalam kita membuat keputusan. Oke, tadi disampaikan oleh poin-poin tadi dari Bung Leo, bagaimana kita untuk bijaksana, bukan bijak sini ya, jadi beda. Jadi bijaksana bukan bijak sini, dan tadi kita harus berhikmat. Di situ ketahuan perbedaannya dalam tadi kita melakukan panggilan Tuhan ya atau kehendak Tuhan. Oke, mungkin satu lagi nanti untuk direspon oleh Bung Sony ya. Satu lagi dari teman-teman. Kalau ini bebas ya boleh. Siapa saja, boleh pria, boleh perempuan, silakan. Setelah itu nanti kita teman-teman, sorry untuk semuanya, nanti kita akan akhiri karena waktu kita sangat terbatas. Oke, silakan satu lagi. Ya, mungkin dari jawaban dari Bro Alphonsus kakak, ya itu bisa jadi juga deh. Ya. Di ruang chat room Bro. Mungkin ya itu ada pertanyaan dari Bro Tony tadi. Oke, di sini saya bacakan sorry ya tadi ya ke ini ya tenggelam ya. Dari Kak Alphonsus ya, kita bisa tahu kalau itu panggilan Tuhan karena apa yang dikatakan atau diberitakan sesuai dengan apa yang ada di Alkitab dan aturan Tuhan. Oke, itu tambahannya dari Kak Alphonsus kakak. Satu lagi, aku mau mendengar suara dari teman-teman. Jadi kita lebih aktif teman-teman. Satu lagi, bebas. Tapi kalau tidak ada, aku tunjuk lagi. Karena kita semuanya harus aktif teman-teman ya. Silakan. Dari aku mungkin tambahin dikit Bro. Silakan Bro Sipri. Mungkin apa ya, sesuai yang aku alami aja gitu untuk mengenal panggilan Tuhan. Karena yang aku alami, mungkin dulu waktu gue masih SMA, gue niat untuk pelayanan, tapi kembali lagi dengan pergaulan. Kalau kita mau mengenali diri kita, panggilan Tuhan, kita juga harus jaga pergaulan kita. Waktu saya masih di kampung sering pelayanan, sering ikut papa mama keluar pelayanan. Tetapi setelah saya datang di Jakarta selama 4 tahun, saya tinggalkan
Saya waktu itu saya berpikir, saya melayani Tuhan tapi kok hidup saya cuma gini-gini aja. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta, saya bergabung di dunia preman. Nah di situ saya hidupnya udah mulai hancur di situ. Udah tiap hari hanya mungkin bikin masalah, bikin ini itu. Tapi setelah saya kembali bergabung di Breakthrough BC ini, di situ saya mengenal panggilan Tuhan. Saya tahu bahwa mungkin ini panggilan Tuhan. Saya mengenal bahwa ternyata benar ya, kalau panggilan Tuhan, lu mau jalan kemanapun, kita akan kembali kepada jalannya. Maksudnya gini, dulu saya pelayanan, saya pikir pelayanan ini mungkin bukan kerjaannya aku. Tapi setelah saya kembali di sini, ternyata saya bergabung di dunia preman, tapi ternyata Tuhan tidak mau, saya harus kembali ke panggilannya Dia. Jadi saya kembali ke BC, akhirnya saya ada niat lagi untuk pelayanan dan saya mulai kuliah. Nah, di situ saya mengenal bahwa kalau Tuhan yang saya bisa membedakan mana panggilan Tuhan dan mana bukan panggilan Tuhan. Saya membedakannya apa? Waktu saya mulai pelayanan di kampung, itu saya tahu itu panggilan Tuhan, tapi secara pribadi saya tidak tahu kalau itu sebenarnya panggilan Tuhan. Nah, saya bergabung di dunia preman, hidup saya nggak tenang. Tapi saya merasa, karena bagi orang timur kalau kita jadi preman, kita merasa hebat, kita merasa, wah, kita ini orang jago. Tapi setelah saya udah berapa tahun di dunia preman, saya merasa hidup saya kok tiap hari bikin masalah terus nggak tenang gitu. Akhirnya saya kembali berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah saya kembali kepada Tuhan, hidup saya udah mulai aman. Dari situ saya tahu bahwa dulu yang saya pikirkan bahwa saya pelayanan itu nggak jadi saya pikir itu bukan panggilan Tuhan. Tapi setelah saya kembali untuk berdoa, ternyata benar bahwa panggilan Tuhan untuk saya itu melayani gitu. Jadi dari sini saya tahu bahwa mana panggilan Tuhan dan mana bukan panggilan Tuhan. Dan satu lagi, tergantung kemauan juga. Kita mau nggak untuk berubah. Karena kalau dari dalam diri kita tidak mau untuk berubah, mau bagaimanapun orang tua, kita ketemu pendeta yang hebat, sekalipun dia bisa menyembuhkan orang di depan kita, tapi dari diri kita tidak ada kemauan untuk berubah, tetap sama aja, percuma. Itu aja sih tambahan dari aku. Thank you. Oke, thank you Brother Sipri ya, berani mengungkapkan ya dari isi hatinya tentang pengalaman Bro Sipri ini salah satu teman-teman ya. Jadi sahabat kita ini luar biasa ya, tadi dari mantan preman ya, bisa diubahkan ya sepenuh hati ya, dari segenap hatinya itu. Makanya Tuhan membuat Bro Sipri ini gelisah dengan pergaulannya dia di bidang premannya itu. Makanya dia tadi bergabung dengan kita, salah satunya ya, selain tadi dari mungkin di gerejanya Bro Sipri atau lingkungannya, itu membuktikan benar tadi. Makanya balik lagi salah satunya itu pergaulan. Makanya kalau kita tadi udah jelaskan oleh Kak Sulani juga, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Makanya kita lah cari komunitas, ada Ikmas Tesum, ada Breakthrough Community, dan sebagainya. Dan itu kita akan lebih bermanfaat teman-teman hidupnya dibandingkan tadi ya, sebagai mantan preman. Oke, itu luar biasa tadi kesaksian dari Bro Sipri ya, dan membedakannya tadi bisa melihat tadi panggilan Tuhan. Dan bahkan Bro Sipri ini luar biasa, bukan hanya bergabung di Breakthrough Community, tapi dia meresponi panggilan Tuhan itu dengan sekolah teologi ya. Itu luar biasa, respon yang sangat baik. Tetap kita dukung, nanti kita doakan Bro Sipri ke depannya, dan nanti dia menjadi alat dalam tadi menjadi dampak teman-temannya tadi yang masih dalam kehidupannya sebagai preman. Itu doa mungkin dari Bro Sipri kepada teman-temannya, jadi bisa mengajak semua mereka ini yang mantan preman-preman ini untuk meninggalkan preman-preman ini teman-temannya. Luar biasa ya Bro Sipri ya. Oke, aku kembalikan kepada Bro Sony, gimana Kak? Ya tadi di chat ya pertanyaan dari Aten ya, nggak apa-apa, pokoknya mau Aten mau Sony silakan. Gimana dengan dua jawaban dari teman-teman? Saya rasa sangat menjawab teman-teman ya. Gimana? Aduh, sangat memuaskan tadi bro. Apalagi dari Bro Sipri itu. Kena di hati. Tapi ada kata-kata adunya ya. Aduh, nah itu dia. Itu selalu mempengaruhi itu kalimat berikutnya. Dahsyat Aten, dahsyat. Oke, luar biasa ya. Oke, thank you Aten.
Mantap. Oke, thank you teman-teman juga yang sudah menanggapi. Oke teman-teman, masih semangat? Kasih jempolnya dulu, reactionnya love, boleh copy, boleh apa, pokoknya smile. Masih semangat? Oke, kita lanjut teman-teman ya. Semangat. Kalau perlu sampai jam 4 ya, setuju? Sampai besok, Gam. Oke, enggak teman-teman bercanda ya. Oke teman-teman, karena waktu kita terbatas, ya sebelumnya sorry ya kalau kita telat ini keluarnya 21.12 ya, tapi nggak apa-apa karena dari pertanyaan teman-teman, diskusi teman-teman ini juga penting menjadi tadi pembelajaran, memberkati kita semua ya. Jadi teman-teman di sini udah 15 ini ya, 15.000 orang ya yang hadir ya. Tadi ada 20.000 orang, sekarang tinggal 15.000 orang. Nggak apa-apa ya, mungkin mereka ada kesibukan masing-masing. Oke, kita thank you kepada Bung Leo untuk sharing kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Teman-teman kita beri apresiasi lagi dong. Yuk kita buka mic-nya teman-teman, kita beri applause. Thank you, Kak Leo. Thank you juga untuk teman-teman yang menanggapi pertanyaan, Bro Sipri, Bro Aten, tadi juga ada dari Kak Alfonsus, dari Bro Jonathan, dan teman-teman semua, Kak Suryani, dan Kak Susmi, semua tanggapan dan pertanyaan teman-teman kiranya memberkati kita semua, apalagi kita sini anak-anak muda ya. Jadi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Dan juga kita harus fokus tadi, khusus kita anak-anak muda ya, kita menjangkau anak-anak muda di mana kita ditempatkan. Yuk, kita beritakan Injil kepada mereka, sehingga mereka tadi meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka. Oke teman-teman ya, kita akan mengakhiri gathering online Little Community pada malam hari ini. Sebelum nanti doa penutup ya oleh Pak Ketua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama teman-teman, thank you buat semuanya, buat kehadiran teman-teman. Dan juga yang kedua, tetap ikuti sosial media kami, ada Instagram, ada Facebook. Saya yakin teman-teman di sini semua punya keduanya itu. Kalau belum punya, bilang ke saya, nanti saya akan buatkan Facebook atau IG ya. Bagi teman-teman yang belum tahu mungkin ya tentang Facebook dan IG ya, mungkin hanya WA saja ya. Tapi itu penting, Facebook dan IG, karena itu sekarang kita pakai teknologi yang canggih, jadi teman-teman sangat penting. Dan juga kita ada YouTube channel teman-teman ya. Jadi ini kita recording dan nanti kita akan tayangkan ulang di YouTube kita teman-teman ya, di Breakthrough Community Official teman-teman ya. Silakan ikuti dari ketiga sosial media kita. Dan nanti kedepannya kita akan bertemu lagi dalam kegiatan yang sama, jam yang sama, dan tempat yang sama di Zoom, tapi yang berbeda pembicara dan petugas-petugas lainnya ya. Siapakah mereka? Tunggu saja teman-teman ya di sosial media kami. Dan yang keempat, teman-teman berikutnya, info berikutnya, kami dari Breakthrough Community mengajak teman-teman yang rindu, yang terbeban untuk kita sama-sama bergerak ya di dalam komunitas ini. Ini kita interdenominasi gereja ya, jadi nggak ada satu gereja, jadi semuanya ini beragam, tadi teman-teman juga dari latar belakang teman-teman yang juga yang berbeda-beda. Jadi kita yuk sama-sama. Di sini saya akan bantu share link teman-teman. Jika teman-teman berkenan, siapapun teman-teman di sini yang baru pertama kali bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ingin bergabung sebagai anggota, kita sangat dengan senang hati menerima teman-teman. Karena di sini juga ada yang jauh-jauh teman-teman. Jangan teman-teman mungkin dari Jakarta saja. Enggak, di sini ada Kak Susmi ya, yang luar biasa, yang jauh-jauh. Juga ada dari orang Bandung ya, Kak Putri sekarang ya, jadi orang Bandung sekarang. Dan juga ada teman-teman lainnya. Jadi bukan hanya Jakarta, pokoknya semuanya, karena kita sudah terkoneksi dengan sosial media. Oke ya, sebentar saya akan share linknya teman-teman. Oke, teman-teman silakan yang mau mengisi, yang ingin bergabung dengan kita sebagai keanggotaan Breakthrough Community. Nanti setelah isi, tim media akan melihat jawaban dari teman-teman dan akan memfollow up dari teman-teman yang meresponi dari pendaftaran yang saya sudah bagikan. Oke teman-teman, kita akan menutup nanti teman-teman di sesi akhir. Jangan keluar dulu, tahan dulu, karena kita akan dokumentasi, dan dokumentasi ini kita akan masukkan ke media internasional, karena nanti akan banyak orang-orang yang melihat ya, bukan hanya orang Indonesia tapi juga orang bule teman-teman ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Oke, kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Saya persilakan untuk Pak Ketua untuk kita bawa dalam doa penutup. Silakan. Oke, mari kita satu dalam doa.
Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang kami boleh bersama-sama pada malam hari ini. Kami boleh bertemu lewat Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah kami dengar, kami sharing bersama. Tuhan kiranya terus ini boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami kepastian akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami diberi kemampuan juga untuk bisa melakukan, bahkan juga hidup kami untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini, Saudara Leo. Tuhan berkati setiap kehidupannya, berkati pekerjaannya, pelayanannya, studi yang sedang dijalani, atau apapun Tuhan, keluarganya. Tuhan senantiasa terus berikan hikmat, juga pengurapan daripada Tuhan. Juga terlebih buat komunitasnya juga Tuhan. Kiranya Tuhan boleh senantiasa juga memberkati dan terus pakai akan hidupnya untuk menjadi berkat juga bagi rekan-rekannya ya Tuhan. Ya Bapa, dan semua yang sudah ambil bagian, baik yang membawa pujian, menjadi host, juga para partisipan, semuanya Tuhan memberkati. Dan saat ini kami akan mengakhiri akan pertemuan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya aktivitas kami, kehidupan kami sepanjang malam hari ini, dan kami boleh juga beristirahat, dan kami boleh bangun dan beraktivitas kembali di besok hari dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, yuk kita buka kamera. Buka kamera, yuk kita tampilkan wajah yang ganteng-ganteng dan yang pastinya cantik-cantik ya. Oke, karena aku juga ganteng ya teman-teman ya. Pede saja begitu. Tadi dibilangkan Bung Leo, percaya diri. Iya, bukan sebaliknya. Oke, silakan yuk. Aku tunggu ya. Silakan Kak Yanti Horo, Kak Rizka, Om Esra silakan, dan Bro izin.